Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah sekalian di rumah, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak soleh-solehah, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya PTS dan PAT atau ujian penilaian tengah semester dan ujian penilaian akhir tahun. Nah, khusus untuk pembelajaran TIK, nilai-nilai PTS dan nilai-nilai PAT insya Allah akan diambil dari nilai-nilai praktek kalian, tugas-tugas praktek kalian yang selama ini sudah Ustadz berikan sebelumnya. Ya, sekali lagi Ustadz katakan bahwa nilai PTS dan nilai PAT mata pelajaran TIK akan diambil dari nilai tugas praktek harian kalian yang selama ini sudah Ustadz berikan. Jadi anak-anak soleh-solehah sekalian yang merasa belum lengkap tugas TIK-nya disetor ya, segera disetor karena tugas-tugas kalian itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi nilai PTS dan nilai PAT kalian. Seperti itu ya. Jadi Ustadz harapkan segera diselesaikan. Ya, jika memungkinkan untuk datang ke sekolah, datang saja ke sekolah, kita selesaikan. Ya, biar nanti nilainya PTS dan PAT bagus insya Allah ya, atau lulus. Baik. Nah, anak-anak soleh-solehah sekalian. Nah, pada video pembelajaran TIK kali ini kita tidak akan belajar materi baru. Insya Allah kita akan melakukan murojaah materi-materi sebelumnya yang sudah Ustadz berikan. Nah, demikian juga nanti ke depannya kita akan banyak melakukan pengulangan materi saja. Baik, anak-anak soleh-solehah sekalian. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan yang namanya Microsoft Excel. Nah, apa sih itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah software. Apa itu software? Di kelas 3 sudah Ustaz jelaskan, software itu adalah perangkat lunak atau perangkat halus yang tidak dapat disentuh ya, dia hanya ada dalam komputer. Nah, itulah perangkat lunak ya, dia hanya ada dalam komputer. Nah, atau biasa disebut aplikasi. Oke, nah kemudian software Microsoft Excel ini adalah software yang dibuat oleh perusahaan besar ya, yaitu Microsoft Corporation. Wow, hebat banget ya, bisa membuat software yang begitu canggih seperti ini. Nah, insya Allah nanti kelas 6 atau kelas atas nanti kita akan belajar ya, belajar bahasa programming ya, belajar bahasa coding. Yang mana dari belajar dari bahasa coding itulah atau bahasa programmer itulah lahir banyak software-software yang sangat berguna di komputer maupun di handphone kalian. Ya, tahu enggak? Kok bisa jadi game misalnya? Kok bisa jadi bisa bikin foto misalnya ya? Kok bisa ngedit foto? Nah, software-software yang ada di komputer itu semua menggunakan yang namanya bahasa coding atau bahasa programmer. Dari bahasa itulah kalian bisa memerintahkan komputer, kalian bisa mengotak-atik komputer sehingga bisa lebih bermanfaat seperti itu. Tapi nanti insya Allah ya kita akan belajar dasar-dasarnya di kelas atas insya Allah. Nah, sekarang kita belajar Excelnya dulu. Nah, kita kembali ke Excel lagi. Nah, Excel ini adalah sebuah software yang digunakan untuk melakukan perhitungan ya, software yang digunakan untuk melakukan perhitungan ya. Jadi para guru-guru kalian itu ya, kalau menghitung nilai-nilai kalian ya, kemudian diinput lagi ke dalam rapor, ada yang dapat A, dapat C dan sebagainya. Nah, itu menggunakan Microsoft Excel ya, karena di sana banyak perhitungan ya. Kemudian juga di perbankan ya, di bank-bank itu ya, para karyawan-karyawannya itu kebanyakan menggunakan Excel ya untuk melakukan perhitungan uang gitu ya. Banyak sekali ya. Kemudian di ini juga ya, di kasir-kasir itu ya, itu juga menggunakan perhitungan menggunakan software Excel gitu ya. Di minimarket itu ya. Jadi software ini sangat berguna sekali untuk pebisnis. Apalagi untuk pebisnis sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kalau anak-anak soleh-soleh bercita-cita ingin jadi pebisnis hebat, wajib tahu Excel, wajib. Kalau nggak tahu Excel nanti bisa rugi nanti ya, nggak tahu nanti loh ini saya untungnya berapa ya gitu ya. Nah, sekarang pada canggih nih, jadi harus pakai Excel biar perhitungan laba atau perhitungan keuntungan, perhitungan modal, budgeting dan sebagainya bisa lebih akurat gitu kan. Nah, itu ya sedikit
gambaran tentang manfaat dari Microsoft Excel ya. Manfaatnya adalah kurang lebih untuk melakukan perhitungan ya. Ya sama nggak kayak kalkulator? Ya sama, cuma kalkulator itu perhitungannya lebih gimana ya? Fitur-fitur dalam melakukan perhitungannya lebih sedikit, lebih kecil gitu kan. Lebih kecil, lebih sedikit ya. Kalau Excel dia lebih besar ya, manfaatnya lebih besar, banyak pola-pola perhitungan yang bisa dia lakukan. Nah, kalau di kalkulator pola-pola perhitungannya itu sedikit. Seperti itu ya, dan soleh-soleha. Memang sama-sama digunakan untuk melakukan perhitungan, tapi kalkulator itu pola-pola perhitungannya lebih sedikit. Jadi fiturnya sedikit. Beda kalau kalkulator ya, beda kalau Excel, dia lebih besar gitu ya, dia lebih besar. Nah, Anda soleh sekalian, nah kita akan langsung masuk ke tampilan Microsoft Excel-nya. Nah, tampilan Microsoft Excel kita akan kenalan dulu ya. Nah, tampilan Microsoft Excel-nya di sini ya langsung banyak ada menu file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya ini ya, biasa ya ini huruf, ganti huruf, ukuran huruf ya, menebalkan, memiringkan, memberi garis bawah, memberi warna shading ya, atau memberi warna huruf ya. Kayak biasalah ini ya, sering ya kita dapatkan ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya di sini ada yang namanya di sini dulu. Di sini ada ya memasukkan fungsinya. Di sini biasanya kan ada fungsi average, fungsi sum, fungsi max, atau fungsi min, atau fungsi if, fungsi and, or, dan sebagainya untuk melakukan operasi-operasi perhitungan. Nah, di sini ada lagi namanya formula bar. Formula bar ini adalah untuk mengisi mengisi bahasa-bahasa matematikanya atau bahasa perhitungannya. Kayak gitu ya. Di sini di kolom ini namanya formula bar. Formula bar ini namanya kolom nama sel. Perhatikan kolom nama sel. Ini ada nama C4 ya. Kolom nama sel kayak gitu ya. Nah, kan? Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya, ini juga penting sekali, ini penting, wajib kalian tahu yang namanya ini ya, ini wajib. Ini namanya kolom ya. Kalau kalian letakkan di sini kursornya atau pointernya, kalian klik cek, dia langsung terblok ke bawah. Nah, yang terblok ke bawah sebenarnya adalah namanya kolom. Nah, kolom ini banyak, ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, F, G ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya ini baris. Nah, coba kalian letakkan pointernya di sini. Oke, di angka 1 sini. Kalian klik. Nah, semua langsung terblok nih ke sana nih. Jadi yang terblok ke sana semua namanya baris atau rows. Jadi baris itu banyak, ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya sel. Nah, ini penting kalian ketahui ya. Ada juga yang namanya sel. Nah, di dalam sel inilah kita masukkan data-datanya. Yang mana itu sel? Nah, inilah sel. Kalau Ustadz klik sini, nah ini yang terblok ini sel. Kalau klik lagi sini, nah ini juga sel. Jadi sel ini banyak sekali sel ini semua sel. Jadi kotak-kotak ini sel ya. Sel. Nah, sel itu ada namanya, bro. Ada namanya. Apa itu namanya? Kita lihat. Kalau saya klik sel yang ini, maka muncul nama selnya di mana? Di kolom nama sel. Inilah nama selnya C3. Nah, kenapa C3? Perlu nih diketahui nih. Kenapa C3? Ada yang tahu? Nah, kenapa dia bisa C3? Karena di sini ada kolom C, dia bertemu di antara kolom C
dan baris 3. Jadi nama sel ini adalah C3 gitu ya kan. Nah, misalnya kalau sel yang ini, apa nama sel yang muncul di sana? I8. Kenapa I8? Karena dia berada di antara atau berada di dalam pertemuan antara kolom I, ya ini kolom I dan baris 8. Lihat ini barisnya. Kelurusan baris 8 ini ke sini sampai ke sini. Kemudian kolom I ke sini sampai ke sini. Nah, berarti sel yang ini namanya I8 tuh, I8. Oke, bisa difahami ya. Jadi kalian harus tahu yang ini tadi namanya, ke bawah ini namanya apa tadi? Ada yang tahu? Ya, namanya kolom. Jadi kolom ini memanjang ke bawah ya, kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Ini namanya kolom, yang semua ke bawah ini kolom ini semua ke bawah ya. Nah, kemudian juga ada namanya baris. Ini baris ya. Kalian klik di angka 1 sini, klik langsung terblok semua ke sini. Berarti ini di blok. Ini adalah namanya baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian sel. Ini sel ya. Oke, Anda sudah lihat. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah pertemuan kita pada video pembelajaran TIK kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan banyak melakukan murojaah atau pengulangan materi untuk memperkuat materi kita. Nah, kalau memang Excel ini butuh yang namanya pengulangan supaya kita lebih mengingatnya kembali. Karena materi dari software Excel ini ya sedikit membingungkan dan memang harus banyak pengulangan atau penanaman pemahaman yang lebih supaya kalian lebih kuat, lebih mengingat lagi. Oke, Anda sudah lihat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.